Soal nomor 1. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi bx ditambah 11. Grafik fungsi tersebut melalui 3 titik, yaitu 1,6, A,3, dan A plus 3,6. Tentukanlah nilai AB. Jadi ini diketahui sebuah fungsi, dan fungsi itu melalui 3 titik. Jadi kita tinggal substitusikan titik-titik itu ke fungsinya. Oke, yang pertama titik 1,6. Masukkan ke fungsi fx sama dengan itu, fx-nya yaitu y-nya 6. X-nya kita ganti 1. Sama dengan 1 kuadrat dikurangi b kali 1 ditambah 11. 6 sama dengan 1 dikurangi b ditambah 11. Jadi b-nya sama dengan 1 tambah 11, 12 dikurangi 6 yaitu 6. Oke, kita sudah mendapatkan nilai B-nya. Sekarang kita masukkan ke titik berikutnya yaitu A,3. Oke, sama dengan Y-nya 3. X-nya kita ganti A, X kuadrat. Jadi A kuadrat dikurangi BX. B-nya tadi 6, X-nya A, berarti 6A. Ditambah 11. Oke, ini bentuk persamaan kuadrat. A kuadrat dikurangi 6A, 11 dikurangi 3, yaitu 8. Sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi A dikurangi 2 dan A dikurangi 4. Jadi nilai A-nya 2, yang di sini 4. Nah, sekarang kita cek. Apakah A-nya 2 atau 4? Kita bisa coba. Oke, saya mau coba A-nya untuk A sama dengan 2. Apakah ini sama? Kita masukkan ke titik yang ketiga, yaitu A plus 3,6. Jadi ini titiknya A-nya 2, yaitu berarti 2 tambah 3, 5,6. Nah, kita masukkan ke fungsinya. Ya, fx-nya 6. Apakah 6 sama dengan X kuadrat 5 kuadrat dikurangi BX, B-nya tadi 6, X-nya 5 ditambah 11. 6 sama dengan 5 kuadrat, 25 dikurangi 30 ditambah 11. 6 sama dengan, apakah ini hasilnya 6? Ternyata iya. Nah, sama kan, sesuai. Jadi pastinya A-nya adalah 2. Nah, nanti kalian cek ya. Ketika A-nya sama dengan 4, apakah memenuhi fungsi ini? Pastinya tidak memenuhi. Oke, dari sini kita mendapatkan nilai A-nya yaitu 2, kemudian nilai B-nya yaitu 6. Perhatikan, yang ditanyakan nilai A kali B, jadi 2 kali 6 sama dengan 12. Oke, bisa difahami? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikutnya soal nomor 2. Diberikan sistem persamaan linear 2 variabel sebagai berikut. 4x ditambah 3y sama dengan 7, kemudian 2x ditambah by sama dengan negatif 1. Tentukan nilai dari bilangan bulat B terbesar sehingga y juga merupakan bilangan bulat. Oke, langkah yang pertama kita bisa mengeliminasi dulu x-nya. Ini karena 4, di sini 2, ini saya kalikan 1, ini kalikan 2. Oke, saya tulis di sini. Yang persamaan pertama tetap ya, karena kali 1, 3y sama dengan 7. Persamaan kedua kita kalikan 2. 2x kali 2, 4x ditambah 2by sama dengan negatif 2. Oke. X-nya tereliminasi ya, habis 3y dikurangi 2by, bisa kita tulis 3 dikurangi 2b kali y sama dengan 7 dikurangi negatif 2 yaitu 9, sehingga y-nya kita dapatkan 9 dibagi 3 dikurangi 2b.
Nah, kita cek penyebutnya. Karena di sini tadi bilangan bulat B terbesar sehingga Y juga harus bilangan bulat, maka 9 itu kita tahu bahwa 9 itu dibagi berapa yang hasilnya supaya bilangan bulat, maka kita bisa bagi dengan angka 1, 3, dan 9 ya. Jadi kita cek satu per satu, pembaginya ini itu menghasilkan plus minus 1 plus minus 3 plus minus 9. Kenapa? Karena kita nanti ingin memperoleh syarat Y-nya di sini bilangan bulat. Bisa positif, bisa negatif ya. Oke, sekarang kita cek 3 dikurangi 2B sama dengan yang positifnya sama dengan 1. Oke, sama dengan 3, kemudian 3 dikurangi 2B sama dengan 9. Jadi ini kita caranya itu coba-coba. Oke, B-nya berapa? B-nya 1 ya. Yang ini B-nya 0, yang ini supaya 9, di sini negatif 3. Oke, berikutnya 3 dikurangi 2B sama dengan negatif 1, kemudian 3 dikurangi 2B sama dengan negatif 3, 3 dikurangi 2B sama dengan negatif 9. Oke, sekarang kita cek nilai B-nya. B-nya di sini 2, kemudian di sini 3, di sini 6. Bisa ya caranya, tinggal kita masukkan ya. Oke, karena yang ditanyakan berapakah nilai bilangan bulat? Nah, ada kata terbesar. B-nya itu berapa yang terbesar? Kita sudah cek satu per satu. Ada 1, 0, negatif 3, 2, 3, 6. Nah, tentunya yang terbesar pastinya yang 6. Nah, inilah hasilnya. Jadi nilai B sama dengan 6. Berikutnya soal nomor 3, ada bentuk akar. Akar pangkat 3 dari 144 kali Y. Tentukan bilangan bulat Y sehingga bentuk di atas merupakan bilangan bulat yang paling kecil. Nah, perhatikan ini bentuk akar pangkat 3. Saya tulis ulang di sini ya, biar kelihatan. 144 kali Y. Langkah yang pertama, kita uraikan dulu 144. Kita tahu 144 itu kan sama dengan 12 kuadrat. 12 bisa kita uraikan menjadi 4 kali 3, di mana 4 itu 2 pangkat 2 kali 3. Nah, ini 12. Hati-hati ada kuadratnya. Nah, sehingga di sini sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 kuadrat. Nah, sehingga ini bisa kita ubah menjadi di sini akar pangkat 3 tadi 144 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 nah kali Y. Bilangan bulat yang paling kecil. Perhatikan di sini akarnya pangkat 3. Jadi harus mengandung 2 yang pangkat berapa, 3 yang pangkat berapa agar menjadi hasilnya itu bilangan bulat. Tentunya karena di sini pangkat 3 akan lebih mudah, Y-nya ini di sini 4. Supaya menghasilkan nanti yang dikeluarkan akar pangkat 3 itu mudah. Yang benar yang kecil. Nah, jadi Y-nya di sini yaitu 2 tinggal pangkat 2 sehingga nanti kan pangkatnya 6. 6 dikeluarkan kali sepertiga pangkat 2 ya. 3 di sini karena pangkat 2 berarti tinggal 3 pangkat 1. 2 ditambah 1 kan 3. Kita pilih yang paling kecil, bilangan bulat yang paling kecil hasilnya. Nah, ini tinggal kita hitung di mana 2 kali 2 yaitu 4, kemudian dikali 3. 3 pangkat 1 3 ya. Jadi 4 dikali 3 yaitu 12. Nah, inilah hasilnya. Jadi bilangan bulat Y sehingga menghasilkan bilangan bulat yang terkecil, yaitu Y-nya sama dengan
12. Jika ada langkah yang kalian masih bingung, bisa sharing di kolom komentar ya. Baik, soal berikutnya di sini ada sebuah lingkaran. Luas daerah lingkaran dengan pusat O adalah 9pi, ini luasnya. Titik M dan N terletak pada lingkaran tersebut sehingga panjang busur MN adalah pi. MN ini panjangnya pi. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah dari pernyataan berikut yang benar? Oke, jari-jari lingkaran adalah 3. Diketahui tadi luasnya, kita tahu kalau luas lingkaran itu pi r kuadrat. Luasnya 9pi. Sama dengan pi r kuadrat. Coret-coret, r kuadratnya 9, jadi pasti r-nya adalah 3. Jadi pernyataan yang pertama bernilai benar. Pernyataan yang kedua, keliling. Kita ingat kalau keliling lingkaran itu 2pi r. Tinggal kita masukkan 2pi, r-nya tadi diketahui 3. 2 kali 3 yaitu 6, jadi 6pi. Cocok? Ya, jadi ini juga benar. Selanjutnya pernyataan yang ketiga. Luas juring MON adalah 3/2 kali pi. Nah, yang ditanyakan luas juring ini. Kita tahu pada sebuah persamaan ya, perbandingan panjang busur dibandingkan dengan keliling lingkaran itu sama dengan luas juringnya. Kita misalkan X dibagi dengan luas lingkaran. Nah, panjang busurnya tadi pi. Kemudian kelilingnya 6pi. Sama dengan X dibagi luasnya 9pi. Oke, kiri kanan. Oke, kita coret bisa ya. 6 dibagi 3, 2. 9 dibagi 3, 3. Jadi nilai X-nya sama dengan 3/2pi. Nah, ini X-nya tadi adalah luas juringnya, 3/2pi. Nah, sesuai ya. Jadi pernyataan ketiga juga benar. Nah, kalau di opsi A, B, C, D ada 1, 2, 3. Jadi pasti ini jawabannya adalah, ada pilihan E ya. Bentar, saya kecilkan. Oke. Apakah A atau E? Ya, kita cek pernyataan yang keempat. Sudut dari MON. Nah, yang ditanyakan sudut ini. Apakah 60 derajat? Kita tahu kelilingnya tadi kan 6pi. Ya, keliling semuanya 6pi. Nah, MN ini pi. Jadi kan 1/6-nya. 1/6-nya kita kalikan sebuah lingkaran, sudutnya 360 derajat. Jadi ini sama dengan 60 derajat. Cocok, sesuai. Jadi pernyataan 1, 2, 3, 4 semuanya bernilai benar. Opsinya yang E. Soal berikutnya tentang barisan. Suatu barisan geometri memiliki rasio negatif 3. Oke, kalau kita kalau udah pertanyaannya tentang barisan geometri, kita harus sudah ingat kalau geometri itu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Oke, rasionya negatif 3 yaitu R-nya. Dan suku kelima barisan tersebut sama dengan 1. Nah, suku kelimanya sama dengan 1. Kita uraikan bisa dari sini, di mana U kelima sama dengan A kali R pangkat 4. R-nya tadi berapa? U5-nya 1, A kali R-nya negatif 3 pangkat 4. 1 sama dengan A kali 81. Jadi A-nya 1/81. Oke, pernyataan yang pertama, suku ke-1 barisan negatif. Nah, benar apa salah? Tentunya salah. Di sini A yaitu suku pertama, di sini positif. Ya, ini salah. Suku ke-9.
Untuk mencari nilai suku ke-9, barisan positif, sebentar. Dari sini kita bisa uraikan bentuk barisannya ya, A-nya 1/81. Oke. Tadi kita tahu bahwa rasionya itu negatif 3. Ini suku pertama ya. Suku kedua berapa? Negatif 1/27. Ini suku kedua. Suku berikutnya, suku ketiga, itu 1/9. Oke, kemudian kita kali lagi 1/9, di sini negatif 1/3. Ini suku keempat. Nah, tadi suku kelima itu 1. Nah, ini U5. Nah, ini barisannya. Oke, saya kodai di sini ya. Ini barisannya. Barisan ke-1 sampai ke-5. Suku ke-9 barisan positif. Kita cek tadi, barisan ini bernilainya kan dia gonta-ganti ya, positif, negatif, positif, negatif, positif. Dimana kalau ganjil dia positif, barisan yang keganjil. Kalau genap dia negatif. 9 itu ganjil, jadi barisannya dia bernilai positif. Jadi pernyataan kedua bernilai benar. Lanjut pernyataan yang ketiga. Hasil penjumlahan dua suku barisan yang berurutan itu negatif. Apakah kalau dijumlahkan itu negatif? Kita cek yang paling mudah, misalkan suku keempat dan suku kelima. Negatif 1/3 ditambah 1. Nah, hasilnya negatif apa positif? Di sini hasilnya 2/3 yaitu positif. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai salah. Lanjut pernyataan yang keempat. Hasil perkalian dua suku barisan yang berurutan itu negatif. Perkalian dua suku barisan yang berurutan. Kita tahu ya, positif kali negatif pasti negatif. Positif kali negatif, negatif kali positif itu negatif ya. Jadi pernyataan yang keempat bernilai benar. Jadi pilihan jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? Tentunya karena yang benar hanyalah pernyataan 2 dan 4, jadi pilihan jawabannya adalah yang C. Berikutnya, diberikan dua bilangan bulat positif A dan B yang hasil kalinya 36. P peluang jumlah A dan B genap. Oke. Hasil kalinya 36. Kita uraikan ya. 36 itu ada 1 kali 36, 2, 18, 3 kali 12, 4 kali 9, kemudian 6 kali 6. Sekarang kalau kebalikannya 36 kali 1, 18 kali 2, 12 kali 3, 9 kali 4. Peluang jumlah A dan B genap. Nah, kita cek kalau A dan B dijumlahkan itu genap. Kalau di sini, ini dijumlah hasilnya ganjil. Yang genap yang mana? Ini ya, 2 dan 18. 18 dan 2. Kemudian ini ganjil, ini ganjil. Nah, ini 6 dan 6. Jadi ada 3. Nah, peluangnya semua kemungkinan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi peluangnya 3/9 sama dengan 1/3. Oke, P-nya 1/3, Q-nya setengah. Setengah dengan 1/3 itu lebih besar setengah. Jadi P lebih kecil dari Q. Kuantitas P kurang dari Q. Opsi jawabannya adalah yang B.